Baik, selamat malam semuanya. Kali ini kita masuk di part 1 dalam 8 series ArchiCAD Essential. Jadi seperti dari modul yang sudah saya paparkan kemarin, kita akan masuk di Introduction yang akan memiliki 2 poin. Jadi pertama itu kenapa kita harus pakai ArchiCAD, dan yang kedua apa potensi masa depan ketika kita menggunakan BIM atau ArchiCAD. Jadi di sini sudah ada modul yang saya tampilkan di layar. Jadi ada 3 alasan menurut saya kenapa kalian harus pakai ArchiCAD. Yang pertama itu kita bahas dari segi fungsi. Jadi ArchiCAD itu secara fungsi sudah support up to BIM level 3. Jadi apa itu BIM level 3? Kalian bisa cari di internet. Namun sepengetahuan saya BIM level 3 itu sudah bisa membantu penggunanya dalam kompleksitas proyek skala besar. Jadi mungkin di setiap proyek itu akan ada kolaborasi antar lintas disiplin dalam sebuah proyek yang sangat butuh data real time. Sebagai contoh sederhana, semisal kita dalam sebuah proyek yang besar, itu apapun yang terjadi di lapangan, data-data atau informasi yang ada di lapangan itu bisa diupdate melalui BIM Manager. Nah, secara detail kalian bisa cari sendiri BIM level 3. Namun di lingkup video yang akan saya pelajari, kita akan berfokus di BIM modeling. Jadi bagaimana kalian bisa menggunakan ArchiCAD sebagai tools utama kalian dalam mendesain model arsitektur. Dan yang kedua itu teamwork atau kolaborasi real time. Jadi analoginya mungkin kalian bisa melihat aplikasi Canva atau aplikasi dokumen atau spreadsheet dari Google. Nah itu kan kalian kalau pernah menggunakan aplikasi-aplikasi itu, kalian secara real time dapat berkolaborasi, mengedit atau mendesain dalam satu waktu. Jadi kalian dalam waktu yang bersamaan dapat mengedit, dapat berkomunikasi secara real time dalam mengerjakan sebuah proyek. Untuk lebih jelasnya mengenai teamwork ArchiCAD, kalian bisa cari di YouTube, ketik teamwork ArchiCAD, dan kalian akan melihat workflow bagaimana kita mampu bekerja sama secara real time dalam mendesain sebuah proyek. Yang ketiga, efisien. Kata efisien dalam BIM itu sudah sangat umum atau sudah sangat populer di kalangan orang-orang, khususnya mahasiswa, karena ketika kita membandingkannya dengan aplikasi seperti AutoCAD dan SketchUp yang tidak terintegrasi antara model 2D dan 3D-nya itu, ArchiCAD tentunya menjadi sebuah software yang populer karena dapat memangkas waktu desain lebih efektif daripada kita mendesain atau menggambar melalui AutoCAD atau SketchUp. Jadi fungsi efisien di BIM itu sudah sangat umum, dan kalian tentunya, dan saya percaya bahwa kalian sudah mengetahui hal ini, bahwa menggunakan BIM itu dapat memangkas waktu desain lebih banyak. Itu secara fungsi. Kita masuk ke secara tampilan, yang pada slide ini saya maksudkan adalah tampilan dibanding software sejenis. Nah, yang pertama itu permodelan 3D yang lebih familiar dengan SketchUp. Jadi, kita lihat ArchiCAD itu secara model 3D itu sangat mirip dengan tampilan SketchUp dibanding Revit. Karena sepengetahuan saya, mungkin saya kurang update, tapi mendesain di Revit itu terpaku dengan view isometrik. Sehingga dalam mendesain itu secara detail, kita nggak mampu menggunakan fitur walkthrough seperti ini untuk melihat isi-isian dalam desain yang kita buat. Nah, seperti ini. Contoh, kita mampu berjalan dan melihat elemen railingnya untuk diedit atau di isolate seperti ini, khusus untuk Revit. Nah, ini. Sedangkan kalau di ArchiCAD, sedangkan kalau di Revit kita terbatas menggunakan view isometrik. Namun sepengetahuan saya,
kita bisa menggunakan perspektif view di Revit, namun ketika ingin mengeditnya kembali, kita harus kembali dalam mode isometric view. Namun ini disclaimer, ketika mungkin sudah ada update dari Revit, namun saya masih prefer dengan tampilan 3D Archicad karena sangat fleksibel dalam permodelan 3D. Kedua, UI dan UX-nya bagus dibanding Revit. Jadi kenapa saya mengatakan bahwa UI UX-nya lebih bagus? Karena di Revit itu hampir semua tools-tools dan komennya itu kebanyakan menggunakan teks, sedangkan di Archicad itu kebanyakan sudah menggunakan icon yang sangat mudah untuk diingat. Nah, seperti ini. Saya ambil contoh ketika kita mau mengedit sebuah pintu. Itu sudah banyak icon-icon yang menjelaskan fungsi dari setiap pengeditan pintu yang lebih detail. Sedangkan di Revit, sepengetahuan saya pada updatean terakhir yang saya gunakan itu sangat banyak dalam bentuk teks, sehingga saya pribadi susah mengetahui ini tuh fungsinya apa. Seperti itu. Karena saya pernah ingin mencoba pindah ke Revit, namun terkendala di UI UX-nya karena sudah terbiasa dengan tampilan yang banyak icon di Archicad. Dan yang ketiga itu secara teknis, dan ini pengalaman pribadi, dan bisa jadi ini masih banyak yang mungkin kalian lebih tahu. Kalian bisa komen di bawah apa-apa aja kelebihan teknis yang digunakan, yang dimiliki Archicad dibanding Revit. Yang pertama itu, Archicad selalu memperbaiki masalah di updatean selanjutnya. Jadi saya sangat suka dengan Archicad karena ketika ada update di model aplikasi selanjutnya itu, dia selalu menambahkan sesuatu yang inovatif atau menyelesaikan masalah di updatean sebelumnya. Contohnya, waktu saya menggunakan Archicad 23 itu fitur segmen kolomnya itu belum ada. Ketika kita mau membuat kolom dengan beberapa segmen itu belum ada. Namun di updatean 24 sudah ada fitur segmentasi kolom, sehingga kita dapat membuat semacam pondasi pure flat atau kolom dengan bentuk klasik seperti itu. Selanjutnya adalah keunggulannya di pengalaman pribadi saya, yakni kalau crash tidak perlu khawatir mengulang lebih jauh karena perintah terakhir di Archicad selalu menjadi perintah yang tersimpan ketika terjadi error aplikasi. Jadi Archicad itu, selama saya menggunakan Archicad, saya nggak pernah mengeluh karena apa yang sudah saya kerjakan itu hilang. Karena setiap kali aplikasinya crash, itu yang tersimpan adalah perintah terakhir, benar-benar perintah terakhir sebelum terjadi crash. Jadi itu yang saya suka, walaupun saya nggak bisa memperlihatkannya secara langsung, namun Archicad sangat jago menyimpan komen terakhir seperti itu dibandingkan AutoCAD atau SketchUp. Yang terakhir, aplikasinya sangat ringan. Jadi salah satu yang membuat saya suka dengan Archicad karena aplikasinya sangat ringan. Meskipun ada requirement tertentu, laptop dengan spek tertentu yang harus dimiliki agar Archicad bisa berjalan dengan ringan. Seperti itu. Nah, itu untuk alasan kenapa harus menggunakan Archicad. Tentunya ada banyak alasan lain kenapa kalian harus pakai Archicad. Namun di video ini saya akan hanya menampilkan 3 alasan yang saya ketahui. Kalian bisa cari-cari sendiri di Google atau menggunakan ChatGPT. Dan yang terakhir itu potensi masa depan. Nah, ini untuk semua BIM, bahwa mungkin sampai sekarang saya belum banyak mengetahui informasi tentang BIM yang integrasinya dengan data AI. Namun kedepannya bisa jadi kita hanya menulis prompt dan elemen desain itu langsung muncul menggunakan BIM dan menggunakan tools BIM secara spesifik. Jadi sekian video part 1 tentang introduction kenapa kalian harus menggunakan Archicad, modul Archicad Essential bagian introduction. Sekian, sampai jumpa di modul selanjutnya.